Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks atau kepanjangannya reduksi oksidasi. Ada 4 subbab yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah konsep reduksi oksidasi, yang kedua aturan penentuan biloks atau bilangan oksidasi, yang ketiga mengidentifikasi reaksi redoks dan bukan redoks, yang keempat menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Peristiwa redoks dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai. Yang pertama adalah korosi tembaga pada patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Saat ini tampak berwarna kehijauan, berbeda dengan warna awal saat patung tersebut dibuat. Warna hijau tersebut disebabkan karena tembaga yang berwarna coklat yang melapisi patung teroksidasi oleh oksigen di udara selama puluhan tahun, sehingga akan timbul lapisan tembaga oksida yang berwarna kebiruan. Yang kedua adalah korosi pada besi, di mana logam besi ketika kontak dengan oksigen maka akan bereaksi menghasilkan oksida besi yang berwarna coklat kemerahan. Dan yang ketiga adalah proses bleaching. Proses bleaching merupakan proses untuk mencerahkan rambut. Bleaching merupakan proses memutihkan rambut menggunakan zat pemutih rambut. Sebagian bahan pemutih rambut mengandung hidrogen peroksida. Kandungan hidrogen peroksida akan mengoksidasi melanin, zat warna rambut, sehingga warna rambut yang gelap akan menjadi berkurang. Ini adalah beberapa contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu reaksi redoks? Redoks berasal dari kata reduksi dan oksidasi. Menurut perkembangannya, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang reaksi reduksi oksidasi, di antaranya adalah berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron, berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi, dan pelepasan dan pengikatan hidrogen. Konsep redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi merupakan pengikatan oksigen dari suatu senyawa. Misalnya, logam besi bereaksi dengan gas oksigen membentuk besi 3 oksida. Di sini besinya mengikat oksigen, oleh karena itu besinya mengalami oksidasi. Kemudian reaksi reduksi merupakan peristiwa pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Misalnya, tembaga 1 oksida terurai menjadi logam tembaga dan gas karbon monoksida. Di sini terlihat bahwa tembaganya melepaskan oksigen sehingga menjadi logam tembaga saja. Dalam hal ini berarti tembaga pada Cu2O mengalami reaksi reduksi karena melepaskan oksigennya. Yang kedua, berdasarkan konsep pelepasan dan penangkapan elektron. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Misalnya, Na menjadi Na+ dan 1 elektron. Kemudian reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron. Misalnya, Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl-. Di sini bisa diperhatikan bahwa oksidasi melepas elektron, oleh karena itu elektronnya akan berada di sebelah kanan. Dan reduksi menangkap elektron, elektronnya akan berada di sebelah kiri atau sebelum panah. Muatan sebelum dan setelah bereaksi ini akan sama. Na di sini tidak ada muatan, kemudian di sebelah kanan karena Na+, maka melepaskan 1 elektron, 1-, sehingga juga totalnya akan menjadi 0, sama seperti di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan, Cl2 di sini tidak ada muatan, kemudian ditambah 2 elektron, 2 negatif, maka di sini hasilnya juga 2 negatif. Selanjutnya, redoks berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan hidrogen dari suatu senyawa. Misalnya, CH3CH2OH atau etanol
teroksidasi menjadi etanol, CH3CHO. Kalau diperhatikan di sini melepaskan hidrogen atau hidrogennya berkurang. Kemudian reaksi reduksi merupakan peristiwa pengikatan hidrogen dari suatu senyawa. Kebalikannya, etanol akan terreduksi menjadi etanol. Yang terakhir adalah konsep redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Ini nanti yang akan sering kita gunakan, bahwa reaksi oksidasi merupakan peristiwa peningkatan bilangan oksidasi atau disingkat dengan biloks. Kemudian reaksi reduksi merupakan reaksi penurunan atau peristiwa penurunan bilangan oksidasi atau disingkat biloks. Contoh, di sini ada reaksi logam perak dengan gas asam klorida. Biloks untuk Ag adalah 0, kemudian Ag di sebelah kanan ini plus 1, maka dari 0 menjadi plus 1, Ag mengalami reaksi oksidasi. Kemudian biloks hidrogen dalam HCl adalah plus 1, kemudian di sebelah kanan biloks hidrogennya menjadi 0, maka dari plus 1 ke 0 turun, maka HCl mengalami reaksi reduksi. Nah, pertanyaannya, apa itu bilangan oksidasi dan bagaimana cara menentukannya? Jadi, bilangan oksidasi itu merupakan muatan yang diemban oleh suatu unsur dalam membentuk ikatan kimia, atau bahasa singkatnya biloks itu adalah muatannya. Nah, untuk menentukan biloks dari suatu unsur ada yang namanya aturan penentuan biloks. Yang pertama, biloks unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas berarti unsur yang netral atau tidak berikatan dengan atom lain. Contoh, Na, Al, Fe, O2, H2, N2, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, unsur-unsur ini tidak berikatan dengan atom lain dan di atasnya juga tidak ada muatan. Artinya biloksnya sama dengan 0. Aturan yang kedua, biloks unsur logam dalam senyawa sama dengan nomor golongannya. Misalnya, biloks logam golongan 1A dalam senyawa itu plus 1. Golongan 2A dalam senyawa berarti plus 2. Golongan 3A dalam senyawa berarti biloknya plus 3. Selanjutnya, biloks ion dari suatu atom monoatomik sama dengan muatan ionnya. Misalnya seperti ini. Contoh, ada ion Ca2+. Artinya di sini bilok Ca-nya adalah plus 2. Kalian bedakan antara unsur bebas dengan ion. Jika unsur bebas, unsur sendiri ini tidak ada muatan di atasnya, oleh karena itu biloksnya 0. Kalau di sini meskipun Ca ini sendirian, tapi di sini bermuatan plus 2, maka dari itu bilok Ca sama dengan plus 2. Jadi biloks ion dari suatu atom monoatomik itu sama dengan muatan ionnya. Yang keempat, biloks unsur hidrogen dalam senyawa umumnya plus 1, kecuali dalam hidrida logam. Apa itu hidrida logam? Jadi hidrida logam adalah hidrogen yang berikatan dengan logam. Contohnya adalah logam 1A, golongan 1A, dan golongan 2A. Nah, ini bilok hidrogennya tidak lagi plus 1, melainkan min 1. Misalnya, biloks H dalam HCl, karena HCl ini bukan hidrida logam, maka bilok hidrogennya sama dengan plus 1. Kemudian biloks A dalam NaH, di sini ada hidrogen yang berikatan dengan Na. Na itu logam golongan 1A, maka dari itu NaH ini merupakan hidrida logam, jadi bilok hidrogennya sama dengan min 1. Yang kelima, biloks unsur oksigen dalam senyawa umumnya min 2. Misalnya, biloks O dalam H2O min 2. Kecuali oksigen dalam F2O, di sini biloknya adalah plus 2. Kemudian oksigen dalam senyawa peroksida. Contoh senyawa peroksida adalah H2O2, Na2O2. Di sini bilok oksigennya sama dengan min 1. Dan superoksida. Kalau di dalam senyawa superoksida, contohnya KO2, maka biloks O-nya sama dengan min 1/2. Nah, kecuali ini, maka umumnya bilok oksigen itu min 2. Tapi kalau ketemu senyawa-senyawa ini, maka sesuai dengan
biloks pengecualian ini. Yang keenam, biloks unsur halogen. Unsur halogen adalah unsur golongan 7A, ada F, Cl, Br, dan I dalam senyawa itu umumnya -1. Misalnya, biloks Cl dalam senyawa HCl -1, kecuali dalam senyawa oksihalogen. Senyawa oksihalogen itu adalah halogen yang berikatan dengan oksigen. Nanti biloks halogennya itu tidak -1, tetapi bisa ditentukan. Nah, kecuali F itu tidak mungkin mempunyai bilangan oksidasi positif. Jadi bilangan oksidasi F dalam senyawa biner itu -1. Tapi kalau yang lain, misalnya Cl, Br, I, ini bisa tidak negatif 1 jika berbentuk oksihalogen atau oksigen yang berikatan dengan halogen. Yang ketujuh, jumlah biloks atom-atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Misalnya CaO. Biloks CaO itu sama dengan 1 kali biloks Ca ditambah 1 kali biloks O, karena di sini Ca-nya 1, O-nya juga 1, itu akan sama dengan 0 jika dijumlahkan. Kenapa 0? Karena CaO di sini juga tidak ada muatan plus atau minnya, artinya ini netral. Jadi totalnya nanti akan sama dengan 0. Biloks Ca, tadi di aturan Ca itu golongan 2A, biloknya +2. Kemudian biloks oksigen -2 ya, karena CaO kan tidak termasuk dalam pengecualian. Jadi ketika kita totalkan akan sama dengan 0. Contoh lain yaitu H2SO4. Mari kita tentukan biloksnya masing-masing. Oke, kita tentukan berdasarkan yang ada di aturan biloks, yaitu H2SO4 berarti 2 kali biloks H ditambah 1 kali biloks S ditambah 4 kali biloks O sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angka biloksnya, biloks hidrogen tadi +1, biloks S ini kan bukan senyawa biner, bilok S tadi belum ada ya, jadi ditulis aja bilok S ditambah 4 kali biloks oksigen. Tadi biloks oksigen sudah ada yaitu -2. Kita taruh di sini, kemudian kita hitung 2 ditambah 1 kali biloks S ditambah 4 kali -2, -8 sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal pindah ruas ya, ke kanan jadi negatif, yang negatif ke kanan jadi positif. Berarti ketemu biloks S-nya sama dengan +6. Bisa juga dicari dengan cara seperti ini. Langsung kita tentukan di bawah unsurnya. Misalnya, H2SO4. Jadi kita tentukan dulu yang ada di aturan biloks, tadi oksigen ya, -2. Kemudian karena di sini ada 4, kita kalikan 4 jadi -8. Kemudian yang ada di aturan biloks tadi adalah hidrogen ya. Di sini hidrogen itu +1 dikali 2 jadi +2. Nah, berarti S-nya berapa? Tinggal kalian pikirkan. Di sini kan totalnya akan sama dengan 0. Berarti +2 -8 ditambah berapa lagi biar sama dengan 0? Jawabannya adalah ditambah +6. Berarti S-nya adalah +6. Itu jadi ada dua cara ya. Kemudian contoh lain adalah K2Cr2O7. Mari kita tentukan yang ada di aturan biloks oksigen yaitu -2 karena ada 7 jadi -14. Kemudian K itu logam golongan 1A, biloksnya +1 kali 2 +2. Maka +2 sama -14 ini harus ditambahkan berapa agar totalnya menjadi netral atau 0? Berarti kan ditambahkan +12. Nah, di sini +12 ini adalah untuk Cr2 ya. Maka dari itu untuk Cr sendiri berapa? Berarti +6. Jadi di sini ada dua baris ya. Jadi baris yang pertama itu biloks unsur ketika sendirian, kemudian baris yang di bawahnya ini ketika sudah dikali. Aturan penentuan biloks yang ke-8 yaitu jumlah biloks atom-atom dalam senyawa ion poliatomik itu akan sama dengan muatan ionnya. Misalnya di sini ada senyawa NH4+. Nah, di sini kan
ada tanda plus ya, plus 1. Ini artinya total bilox unsur-unsur di dalam NH4 ini itu akan sama dengan plus 1. Kalau tadi netral sama dengan 0, kalau ada muatannya berarti sama dengan muatannya. Gitu, jadi bilangan oksidasi NH4+ sama dengan 1 kali bilangan oksidasi N ditambah 4 kali bilangan oksidasi H. Plus 1 sama dengan 1 kali bilangan oksidasi N, karena N tadi belum ada di aturan ya. Itu jadi tetap kita tulis seperti ini. Kemudian hidrogen sudah ada, kita masukkan plus 1, maka bilangan oksidasi N-nya adalah, ini pindah ruas, jadi -3. Bisa ditentukan juga seperti cara yang tadi, kita taruh di bawahnya hidrogen plus 1, karena ada 4 jadi plus 4. Nah, ini kita pikirkan, plus 4 ini harus ditambah berapa supaya totalnya plus 1? Maka ditambah -3, jadi ketemu N-nya -3. Sama. Kita juga dapat menentukan bilox itu dengan bantuan ion poliatomik. Misalnya, nah di sini ada beberapa ion poliatomik ya. Misalnya untuk menentukan bilox Cu dalam senyawa CuNO3 2 kali. Ini kan seperti terkesan rumit ya. Nah, kita bisa meringkasnya dengan meminjam ini bantuan poliatomik, bahwa di sini NO3 kita langsung hitung muatan totalnya yaitu -1. Ya, kemudian karena NO3-nya ada 2, maka jadi -2, ketemulah bilox Cu-nya berarti plus 2 karena harus sama dengan 0, netral di sini tidak ada muatan. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu cara menentukan apakah reaksi itu tergolong redox atau bukan redox. Di sini ada 2 contoh reaksi. Kita cek dulu dari bilox-biloxnya ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu kita bandingkan bilox sebelum reaksi dengan setelah reaksi setiap unsurnya. Nah, yang dibandingkan itu adalah bilox unsur ketika sendiri-sendiri ini, bukan ketika dikali. Jadi Zn 0 menjadi di sini plus 2. Oleh karena itu di sini terjadi kenaikan bilox, maka Zn mengalami oksidasi. Lalu kita bandingkan hidrogennya, dari plus 1 hidrogennya menjadi 0. Di sini kan terjadi penurunan bilox. Maka dari itu HCl mengalami reaksi reduksi. Dan di sini Cl tidak mengalami perubahan dari -1 tetap -1, maka tidak perlu kita bandingkan. Karena ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi, maka reaksi ini tergolong reaksi redox. Di sebelah kanan kita tentukan biloxnya seperti tadi, lalu kita bandingkan setiap unsurnya. Hidrogen plus 1 tetap plus 1, Br-1 tetap -1, Ca plus 2 tetap plus 2. Ini ya, oleh karena itu tidak ada perubahan bilox, jadi reaksi ini termasuk reaksi bukan redox. Sekarang kita akan menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Yang pertama, oksidator. Jadi oksidator itu merupakan zat yang mengalami reaksi reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi. Di sini yang mengalami reaksi reduksi adalah HCl. Jadi oksidatornya adalah HCl. Jadi HCl ini mengalami reduksi, dia menyebabkan temannya atau Zn teroksidasi, makanya dia disebut sebagai oksidator. Nah, cara mudahnya oksidator itu yang mengalami reduksi. Lalu reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi sehingga menyebabkan zat lain terreduksi. Dalam reaksi di atas yang mengalami oksidasi adalah seng. Nih, seng ya, seng mengalami oksidasi dan menyebabkan HCl reduksi, maka disebut reduktor. Kemudian hasil reduksi, tinggal kalian lihat di sini HCl ini tereduksi menjadi H2. Maka hasil reduksinya adalah H2. Dan hasil oksidasi di sini dilihat hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Sekian.